Salam sejuta info. Selamat datang di video ini yang akan membawa Anda pada perjalanan menarik sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, ketika Islam menjadi agama mayoritas di negara ini. Di tengah perubahan politik, sosial, dan agama, muncul gerakan yang ingin mengubah wajah negara ini dengan visi mereka tentang negara Islam Indonesia. Untuk memahami perjuangan gerakan ini, kita perlu melihat latar belakang penting yang membentuk panggung peristiwa ini. Setelah meraih kemerdekaan, pada tahun 1945 Indonesia berdiri di hadapan tantangan besar. Masuknya Islam sebagai agama mayoritas memberikan pengaruh yang signifikan dalam perubahan sosial dan politik. Berbagai kekuatan politik, sosial, dan agama saling berbenturan, mencerminkan dinamika masyarakat yang sedang berjuang menentukan arah negara yang baru lahir. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, share dan subscribe. Di satu sisi, ada kelompok yang melihat bahwa agama Islam harus menjadi sumber utama hukum dan kebijakan negara. Mereka mendorong pendirian Negara Islam Indonesia, NII, yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang ketat. Namun, di sisi lain, ada kekuatan politik dan sosial yang berkomitmen pada sistem pemerintahan sekuler dan menjaga keberagaman budaya serta agama di Indonesia. Dalam konteks perbenturan ini, gerakan NII muncul sebagai suara yang ingin membawa perubahan fundamental di Indonesia. Pendukung gerakan ini berupaya memperoleh dukungan masyarakat melalui pendidikan agama, pesantren, serta penyebaran ideologi mereka melalui media cetak. Namun, visi mereka tentang negara Islam menghadapi perlawanan dari pemerintah dan mayoritas masyarakat yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap kesatuan dan kebinekaan Indonesia. Dalam perjalanan video ini, kita akan menjelajahi perjuangan gerakan NII, konflik yang terjadi, dan bagaimana pemerintah dan masyarakat Indonesia merespons gerakan ini. Kami juga akan melihat bagaimana Indonesia mengalami transformasi sosial dan politik pasca gerakan NII, dengan munculnya gerakan Islam yang mempromosikan inklusi dan toleransi agama. Marilah kita melangkah dalam waktu dan menyingkap sejarah gerakan NII serta perkembangan Islam di Indonesia, dan menghargai perjalanan yang dilalui oleh negara ini dalam menjaga keragaman dan kesatuan. Bersama-sama, mari kita memahami bagaimana sejarah ini membentuk wajah Indonesia yang kita kenal hari ini. Latar belakang, gerakan NII. NII adalah singkatan dari Negara Islam Indonesia yang merupakan nama sebuah gerakan keislaman dengan tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia. Gerakan ini pernah memproklamasikan berdirinya NKNII atau Negara Karunia Allah Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. NKNII disebut juga sebagai Darul Islam yang berarti Dar al-Islam sama dengan rumah, wilayah, negara Islam atau lebih dikenal dengan sebutan DI. Gerakan Darul Islam yang berafiliasi dengan Tentara Islam Indonesia, TII, mulai terbentuk pada 1948 yang terpusat pada 5 daerah besar di Indonesia. Di Jawa Barat, dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang merupakan penggagas pertama gerakan DI-TII dimulai dari 1948 hingga 1962. Di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dimulai dari 1949 hingga 1950. Di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, mulai dari 1950 hingga 1965. Di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dimulai dari 1950 hingga kematian Ibnu Hajar pada 1965. Di Aceh, yang dipimpin oleh Daud Bereh dimulai dari 1953 hingga 1962 yang diakhiri dengan musyawarah. Pada dasarnya, pemberontakan dimaksudkan untuk mengganggu kedaulatan NKRI melalui pengambilan kekuasaan dari pemerintah sah. Pemberontakan DI-TII dipelopori oleh berbagai alasan dari daerah yang ikut terlibat. Namun, mayoritas alasan disebabkan oleh ketidakpuasan akan kebijakan pemerintah. Di Jawa Barat, Kartosuwiryo membentuk DI-TII sebagai bentuk protes dan ketidakpuasannya atas persetujuan Renville dengan Belanda yang membuat Indonesia belum mampu sepenuhnya lepas dari penjajahan Belanda. Bentuk protes dilayangkan dengan mendirikan negara dengan kedaulatan sendiri. Jawa Tengah juga memiliki alasan yang identik dengan Jawa Barat, yaitu ketidakpuasan daerah akan persetujuan Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia dan membuat Indonesia belum bisa merdeka sepenuhnya.
Di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar dan Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar terkait militer. Keduanya memang berasal dari latar belakang militer. Di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakar kecewa akan reorganisasi APRIS-TNI yang membuat banyak bawahannya yang tidak bisa diterima. Kalimantan Selatan juga memiliki alasan yang sama. Di Aceh, yang dipimpin oleh Daud Bereh, disebabkan kekecewaan terhadap Soekarno yang ingkar bahwa Aceh akan dijadikan daerah istimewa dengan hak untuk menjalankan syariat Islam tersendiri. Selanjutnya kita akan mengupas aksi-aksi yang dilakukan NII atau DITII di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Pemberontakan NII atau DITII di Jawa Barat. Sejarah pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, di Jawa Barat mencapai puncak aksinya tanggal 7 Agustus tahun 1949. Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia, NII. Perundingan Renville pada tanggal 7 Januari tahun 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosuwirjo menganggap pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian Belanda bukan arti kemerdekaan sebenarnya. Upaya pendirian NII di Jawa Barat tercium oleh pemerintah Indonesia. Kartosuwirjo dan kawan-kawan rupanya tidak mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan kedaulatan Indonesia setelah perundingan Rumroyen dan Konferensi Meja Bundar, KMB. Lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosuwirjo akhirnya mencapai puncak. Proklamasi hadirnya NII sebagai negara dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 7 Agustus tahun 1949. Kartosuwirjo telah memantapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Sahabat masa remaja Soekarno ini merangkai konsep bentuk dan sistem pemerintahan baru dengan dirinya sebagai imam negara. NII bertahan belasan tahun dengan cara gerilya di hutan-hutan di Tanah Sunda untuk mempertahankan diri dari kejaran militer Republik Indonesia. Namun, gerakan NII ternyata juga meresahkan. Masyarakat hampir setiap hari harus menyediakan nasi untuk orang-orang DITII dan sering diperlakukan kasar oleh anak-anak buah Kartosuwirjo itu. NII ternyata bukan hanya berperang melawan TNI, namun juga bertindak semena-mena hingga mulai timbul perasaan curiga antara ulama, pemerintah, dan masyarakat akhirnya menimbulkan peristiwa fitnah. Menanggapi masalah ini, maka dibentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas memantau pergerakan DITII sebagai upaya membantu pemerintah Indonesia. Tanggal 4 Juni tahun 1962, Operasi Pagar Betis yang dilancarkan oleh militer Indonesia berhasil menangkap para anggota DITII beserta jajaran petingginya. Mereka ditangkap, termasuk sang imam, Kartosuwirjo. Berdasarkan keputusan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang, Mahatper, tanggal 16 Agustus tahun 1962, Kartosuwirjo dijatuhi hukuman mati karena telah memberontak terhadap pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 5 September tahun 1962, Kartosuwirjo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu, dekat Teluk Jakarta. Ia dieksekusi setelah sehari sebelumnya dikabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu keluarga. Tepat pukul 5.50 waktu Indonesia Barat, Kartosuwirjo dihukum mati. Lalu bagaimana NII sekarang? Sebelum kita kupas lebih lanjut, sudah di-subscribe dan like-kan bro sis. Dari pendekatan sejarah, perkembangan NII dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah periode gerakan bersenjata, tahun 1947 sampai tahun 1962. Periode ini dimulai dengan penguasaan DITII terhadap Jawa Barat yang dianggapnya sebagai wilayah tanpa kekuasaan. Periode ini berakhir dengan eksekusi mati Kartosuwirjo oleh pemerintah pada tanggal 5 September tahun 1962. Periode kedua sekitar tahun 1963 sampai tahun 1996. Pimpinan NII pada waktu itu bersifat kolegial, kemudian NII dipimpin oleh Daud Bereh. Periode ini berakhir dengan penyerahan tongkat imamah dari Ada Jaelani kepada Abu Toto Abdus Salam. Pada periode ini, NII terpecah-pecah menjadi beberapa faksi. Periode ketiga adalah periode Al-Kahfi, gerakan bawah tanah,
yakni ketika NII di bawah kepemimpinan Abu Toto sampai sekarang. Karena Abu Toto merupakan komandan NII Komandemen Wilayah 9, NII yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan NII KW 9. NII KW 9 ini ditengarai telah melakukan penyimpangan dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan tujuan untuk menjustifikasi pendapat-pendapat mereka dalam kerangka mendirikan negara Islam. Selain itu, mereka pun melakukan gerakan bawah tanah, bersifat eksklusif, dan dinilai memeras anggotanya dengan infak dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itulah sejarah singkat mengenai terbentuknya NII dari zaman pasca kemerdekaan Indonesia hingga saat ini menjadi yang kita kenal dengan NII KW 9. Jika Sobat Infolisius ingin kita bahas dan kupas lebih mendalam tentang NII KW 9 silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, share, dan like ya Sobat Infolisius. Terima kasih. Subscribe our channel The Infolicious Show.